tes, tes. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya masuk ya, Kak? Iya, masuk, masuk. Suara saya jelas? Jelas, jelas, Alhamdulillah. Ya. Oke, oke, Ini sebentar. saya manggilnya Ustadz atau Kak ya? Ustadz kali ya, Kak? Ustadz ya? Oh, panggilnya Mas saja. Oh, Mas. Ya, Mas Amar ya. Tapi sepertinya Amar ini singkatan ya, Mas ya? Kalau Oh, saya enggak, itu baca memang nama biografis, panggilan saya. panggilan. Oh, iya, Mas Amar. Iya, Ya, berarti saya manggilnya Mas Amar nih ya. iya. Iya. Suara saya jelas ya, Mas Amar ya? Alhamdulillah. Nah, iya Mas Amar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu nih Mas Amar nih, saya Abi Suro dari Depok, Jawa Barat ya. Saya seorang guru juga di Depok, alhamdulillah di salah satu sekolah alam. Dan malam ini pertama saya ngucapin terima kasih nih buat Mas Amar nih, udah mau nerima undangan dan menemani saya ngobrol di malam ini. Jelas ya suara saya ya Mas Amar ya? Ya, Iya, alhamdulillah jelas. jadi gini Mas Amar, saya sudah beberapa kali melakukan ini ya, melakukan kegiatan ngobrol ini ya, dari satu sampai sekarang tujuh bersama beberapa guru-guru saya juga ya, Irwan, kemudian Ustadz Benri, eh, apa namanya, Ustadz Wido dan lain-lain gitu. Nah sekarang bersama Masya Mas Allah. Amar, karena beberapa beberapa bulan ya, beberapa kegiatan setelah saya menjalankan ini, saya ada melihat IG nikah jannah gitu kan. Kemudian saya follow, ternyata ada Mas Amar di situ. Ada di galeri apa namanya IG saya gitu kan. Mungkin karena saya sering nge-search untuk apa namanya pranikah kali, jadi ada nikah jannah. Jadi saya follow itu. Dan alhamdulillah saya kontak Mas Amar juga respon ya. Terima kasih banyak Mas Amar. Sebelumnya tinggal di mana Mas Amar? Iya. Saya sekarang di Malang, Mas Abi. Di Saya Malang. manggilnya Ya. Mas Abi gini ya. Atau Abi aja nggak apa-apa Mas. Kan saya lebih lebih muda. Abi aja nggak apa-apa Mas. Umurnya Biar lebih berapa? akrab. Umurnya Mas Abi? Saya 24 Mas Amar. Oh, 24 ya. Saya 24 ya. 25, jadi Oh beda setahun beda ya. setahun. Udah Iya. nikah ya. Ya Mas Amar, gitu Mas Amar. Jadi memang, dan alhamdulillahnya juga ternyata saya juga baru tahu Mas Amar ini anaknya Ustadz Cahya. Ustadz, ya Kak Mas Amar ya. Iya. Iya, saya juga beberapa kali ikut kajian beliau di Cilangkap Tapos ya. Ada RKI juga di sini. Kemudian Oh, ada RKI sekali juga sih ya di waktu sana itu, ya. sekali waktu itu nyimak langsung. Selebihnya sih saya ngeliat di IG Nikah Jana sama YouTube Oh, paling kan. Nah, semoga nanti bisa mengkontak, belum dikontak juga sih ini apa namanya Ustadz Cah, karena saya agak insecure juga kalau misalkan ngundang kan cuma ngobrol gini. Mungkin nanti di sekolah bisa diundang kalau misalkan ada tema pengasuhan. Kemudian di sekolah saya juga konten-konten pengasuhan banyak juga di apa namanya diberikan gitu ke wali murid gitu. Mungkin nanti bisa Masya sekali Allah. undang apa namanya Ustadz Cah. Dan di sana juga Ustadz Bendri Amin, anaknya amin. sekolah juga di sana. Karena asuhan ayah Irwan juga. Kalau Mas Amar kenal Hmm. sekolah tersebut. Iya, itu mungkin. Dan sekarang teman-teman semuanya di yang ketujuh ini saya sudah sematkan nih. Ini juga terinspirasi dari salah satu kontennya Nikah Janah nih. Kak Amar, saya izin nih sebelumnya ya. Ini kata-kata ini kayaknya menarik banget nih, Iya. apa namanya, pas banget sama kebutuhan. Jadi memang tema-tema ini sesuai kebutuhan saya Mas Amar. Sesuai kebutuhan Oh, saya. begitu Mas ya. Oh, iya, iya, Kemudian iya. nanti karena ada IG ini, ada fasilitas IG ini, alhamdulillah bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Jadi memang sesuai kebutuhan saya gitu. Jadi tema kali ini adalah menyiapkan kriteria dan proposal. Mungkin nih kalau dilihat dari kata-katanya mungkin agak berat ya, proposal gitu kan. Mungkin kriteria gitu. Itu mungkin Mas Amar bisa memaparkan. Mungkin prolog dari saya. Nantinya kita santai aja Mas Amar ya. Mas Amar juga boleh sambil Iya, ngopi kalau santai aja ngopi Mas. Kita kacang, sambil hitam kacang. ngobrol-ngobrol aja ya. Karena konten Mumpung malam IG-nya minggu emang nih ya. kalau minggu malah begini ya.
Gak apa-apa. Oh, Kan udah ya malam udah minggu kan udah enaknya ya. ngobrol Mas ya. Iya, iya. Jadi santai aja. Biasanya saya ngadain ini sih paling lama sih 1 jam, Mas Amar. Mungkin ada juga yang 45 menit. Cuman kalau Mas Amar nanti ada kesibukan lain, mau izin duluan nggak apa-apa, nanti kodein aja. Paling lama sih 1 jam. Cuman Oke, biasanya lebih dari 40 menit biasanya. Itu Mas Amar ya. oke. Sebelumnya Ya, saya buka lagi atau saya prolog lagi dengan tema ini, tema menyiapkan kriteria dan proposal. Jadi Mas Amar, saya tertarik baca di Nikah Janah juga ya tentang kriteria gitu. Karena jujur Mas Amar, saya lagi apa ya, lagi fase kali Mas Amar ya, fase untuk mencari kemudian berupaya gitu. Dan ada sekali bucinnya juga gitu. Tapi kan kita tahu bahwa di agama kita kan ada rambu-rambu gitu kan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan. Karena kaitannya yang saya sudah tulis juga di BC bahwa memilih pasangan itu eh, jangka panjang gitu kan, jangka panjang kemudian nantinya bisa akhirat gitu kan, apa namanya, eh, tujuan besarnya gitu surga, sedunia dan sesurga mungkin ya, mungkin bahasa saya kalau boleh saya apa namanya sebutkan. Jadi itu Mas Amar. Kemudian proposal juga saya juga pengen tahu gitu, maksudnya nanti Mas Amar boleh saya pengen cari tahu dari Mas Amar terkait apa sih sebenarnya proposal gitu kan, karena kan memang eh, lagi-lagi diri saya untuk memaksakan diri saya supaya tidak pacaran misalkan. Nah, kemudian dengan hal-hal di luar sana, di luar diri kita yang banyak banyak ujian juga kan, kita kan apa namanya, eh, di luar sana ya kan, 5 menit 5 meter atau 10 meter kita ngelihat ada yang berdua gitu kan, ada yang goncengan dan itu kan menjadi hal-hal yang tantangan buat kita gitu di tengah zaman ini. Kemudian gimana caranya nanti mungkin Mas Amar bisa sharing dan berbagi ke saya khususnya, dan mungkin teman-teman alhamdulillah kalau misalkan nanti bisa ada manfaatnya juga mendapatkannya, kriteria dan proposal ini gimana maksudnya gitu Mas Amar, supaya oke. nantinya Ya, khususnya dari saya bisa apa namanya, bisa berada di jalur yang benar gitu. Jalur yang benar, berat banget amin ya itu jalur rabbal yang benar. alamin. Itu mungkin nantinya juga teman-teman kalau misalkan mau tanya juga boleh ya, nanti mungkin kalau misalkan ngobrol ada yang mau ditanyakan juga, nggak dari saya aja yang ngobrol, teman-teman juga boleh. Biasanya gitu sih Mas Amar. Beberapa sesi sebelumnya Oke, ada yang mau komentar atau yang bertanya nanti saya bacakan. Itu Mas Amar baik, prolog dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Mas Amar bisa memaparkan, nanti kita ngobrol aja Mas Amar. baik ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. ya, saya ingin minta doa terlebih dahulu ya, karena sekarang lagi di masa pandemi ya, Mm-mm. banyak orang sakit, mungkin juga ada keluarga-keluarganya sakit ya. Jadi kita berdoa dulu, kita doakan ya, semoga orang-orang yang sakit juga keluarganya juga bisa disembuhkan ya, dan semoga ini adalah salah satu jalan dan juga salah satu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala baik kepada hambanya juga baik kepada Indonesia. Mari kita doakan dulu ya Mas ya. Ya. Saya minta izin ya mau mendoakan dulu sekaligus untuk kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Uh, Bersyukur ya. Kita selalu bersyukur setiap hari masih bisa bangun malam minggu gini. Kita masih bisa berproduktif nih bareng Mas Abi ya. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kekuatan ya. Jadi kita bisa kumpul nih malam minggu bukannya untuk melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat ya, tapi insya Allah di sini justru kita akan membicarakan hal yang bermanfaat ya, hal yang mungkin masih jauh ke depan ya, tapi penting untuk dibicarakan sekarang. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan serta hidayah ya, menunjukkan kita bagaimana cara menjalani hidup ini dan juga meluruskan kita ya dari orang-orang yang jahiliyah, jadi orang-orang yang berusaha untuk tidak jahiliyah gitu ya. Mungkin kalau kita bicara tentang pertama kriteria dulu ya, kita bahas kriteria dulu.
Jadi tadi Mas Abi sempat bahas yang namanya bucin ya. Wajar gitu ya. Kalau jadi manusia itu wajar aja kita jatuh cinta. Siapa coba yang nggak pernah jatuh cinta? Yang aneh itu justru orang yang nggak pernah jatuh cinta itu yang aneh ya. Coba Hmm. kalau dicari orang yang nggak pernah jatuh cinta justru aneh dia. Kita yang pernah jatuh cinta justru kita normal ini. Hitungannya masih normal ya. Apalagi ini saya pastikan dulu nih jatuh cintanya ke perempuan ya, ke akhwat ya Mas Abi ya. Ya ini harus dipastikan dulu ya. Wanita, wanita. Soalnya kalau iya wanita ya. Oke, jadi sudah benar nih. Lurus dulu. Bisa ya, sudah Niatnya sudah nggak jauh boleh. benar ya. Iya. Karena ini kan Adam sama Hawa, bukan Adam sama Asep, Mas. Jadi kita harus laki-laki sama perempuan. Oke, yang pertama kita luruskan dulu niatnya benar, boleh kita jatuh cinta. Itu fitrah kita sebagai manusia. Kita diciptakan untuk berpasang-pasangan dan itu normal. Tapi yang perlu kita tekankan ya tentang antara hubungan cinta sama kriteria di sini. Kalau kita bahas cinta, kita bahas kriteria, ini dua hal yang harus bisa kita bedakan. Karena gini, misalnya nih Mas Abi ini jatuh cinta misalkan sama namanya Mbak Betty ya, misalkan ada Ahwat nih namanya Mbak Betty. Mas Abi ini jatuh cinta sama Mbak Betty ini. Ya Allah, ah, kalau dekat aja langsung deg-degan nih Hmm. Mas Abi ini. Wah deg-degan, deket ini nggak bisa ngapa-ngapain tiba-tiba jadi kaku nih tiba-tiba jadi salting ngapa-ngapain Salting nggak ya. bisa bicara itu hidupnya ini. Nah ini kaget ngelirik aja sampai nggak berani. Akhirnya ini yang dinamakan cinta dan akhirnya lama kelamaan terbayang-bayang dan ingin menikah sama dia gitu. Fokusnya Hmm. aku mau sama si ini saja. Aku sudah benar-benar cinta sama dia. Aku maunya sama si dia. Aku nggak mau sama yang lain. Aku cuma mau sama si dia. Kayaknya nggak bisa deh aku nggak sama si dia itu. Kalau dia ternyata nikah sama orang lain, hancur udah hati saya, hancur dunia saya. Gitu ya. Ini kalau orang jatuh cinta itu seperti itu ya. Jadi kalau orang jatuh cinta itu tandanya ya, kalau kita mau lihat orang jatuh cinta itu, tandanya dia tiba-tiba bisa jadi puitis, Mas. Oh Tiba-tiba iya, dia jadi puitis gitu. jadi Kata-katanya pujangga ya. jadi berubah jadi puitis. Jadi pujangga ya, jadi pujangga. Semuanya berubah menjadi romantis bagi dirinya ya, bagi dirinya yang jatuh cinta. Belum tentu kan, ini awatnya ini juga suka sama dia kan belum tentu. Tapi ini yang membuat seseorang itu menjadi membayang-bayangkan ya. Nah, terus apa hubungannya ini sama kriteria kalau sudah jatuh cinta? Jadi kalau sudah jatuh cinta yang seperti itu ya, kita sangat jatuh cinta dengan seseorang, jatuhnya seperti ini. Kalau nanti kita nggak menikah sama dia, benar-benar hancur sudah rasanya. Benar-benar harapan kita itu seperti hanya ingin sama si dia. Ya, misalkan kalau kita lebih rinci lagi, si dia itu maksudnya siapa? Jadi si dia ini, kalau kita jatuh cinta, ya tadi namanya, misalkan ya, ini Mbak Betty, ini pura-pura ya, kayak ini nggak ada. Mungkin kalau ada yang namanya Betty, mohon maaf ya. Misalkan namanya Mbak Betty. Oh, dia itu Mbak Betty itu yang seperti apa sih? Dia itu yang tingginya kurang lebih 160 ya, beratnya dia mungkin 50 kilo. Ya, dia biasanya pakai kerudung panjang, seperti itu. Dia ngajinya lancar, hafalannya baik, ya. Dia orangnya sangat pintar gitu misalkan. Kemudian dia juga sekarang ini uh, lulusan S2, lulusan S2 dia juga seorang pengajar, sekarang sudah menjadi dosen misalkan ya. Jadi itulah si Mbak Betty. Kalau kita definisikan siapa tadi Betty yang kita jatuh cintakan ya. Misalkan tadi kita jatuh cinta sama seseorang, kita definisikan coba kita definisikan dulu apa yang membuat kita jatuh cinta. Siapa yang kita jatuh cintai? Siapa yang kita cintai itu? Jadi tadi sudah saya definisikan. Oh ini Mbak Betty, dia kurang lebih usianya mungkin 1 tahun di bawah saya. Dia mungkin tingginya sekitar 160, beratnya berapa? Dia suka seperti ini, dia nggak suka seperti ini. Dan itu yang membuat saya jadi suka sama dia. Nah, itu ya yang barusan saya lakukan tadi, menjelaskan ini namanya adalah kriteria. Ini namanya kriteria. Tadi itu kriteria. Oh, inilah yang membuat saya jatuh cinta. Dari aspek-aspek tersebut dalam dirinya itu yang namanya kriteria. Kalau namanya cinta, yang namanya membuat kita berbunga-bunga ini sebelum nikah ini, itu adalah namanya gitu, orangnya. Orangnya ini yang membuat jatuh cinta. Betty-nya ini namanya ini Betty, ini yang membuat kita jatuh cinta. Secara kasarnya kita suka sama si Betty. Tapi kalau kita detailkan, sebenarnya kita suka sama personalitinya, kita suka sama fisiknya, kita suka sama dia yang seperti ini, kita suka sama dia yang nggak suka seperti itu yang namanya sebuah kriteria.
Nah, sekarang kalau kita ambil, misalkan kita hanya ingin mau sama si dia, si perempuan ini, ya, kita semua jatuh cinta sama dia, maunya sama si dia, kalau nggak dapat dia, hancur sudah diri kita. Dan kalaupun dapat dia, kita nikahnya karena kita benar-benar cinta sama dia, akhirnya tujuannya nikah karena cinta, kalau sudah nikah, cintanya hilang, hilang juga pernikahannya. Ini mudah sekali hilang pernikahannya, kalau nikahnya cuma gara-gara cinta. Jadi yang namanya kriteria, bedanya sama cinta, bedanya sama orang yang bucin ya, kata Mas Abi tadi, kalau bedanya sama orang yang bucin, namanya kita hapus. Jadi setelah kita tahu mendefinisikan tadi, namanya kita hapus. Mbak Betty-nya itu kita hapus. Mohon maaf ya, kalau ada yang namanya Betty. Mbak Betty-nya ini kita hapus. Jadi namanya tadi, nggak usah kita masukin. Kita hilangkan nama tersebut. Sisanya apa kalau namanya kita hilangkan? Sisanya kita dapat kriteria tadi yang membuat kita jatuh cinta. Dia itu orang yang seperti ini, dia itu orang yang seperti ini, dia itu tingginya seperti ini, dia itu kurang lebih beratnya seperti ini, dia itu kurang lebih sifatnya seperti ini. Ya, itu yang membuat kita jatuh cinta sama si Mbak Betty. Setelah kita hapus namanya Mbak Betty, kita dapatkan sebuah kriteria. Jadi kalau saya perjelas ya, misalkan ini namanya Mbak Betty bin Abdullah bin Muhaimin gitu ya, misalkan namanya seperti itu. Yang namanya Mbak Betty bin Abdullah bin Muhaimin ini cuma ada satu orang di dunia. Jadi kalau kita mau nyari si Mbak Betty ini, kita nggak dapat sama Mbak Betty, nggak ada lagi Mbak Betty. Tapi orang yang punya kriteria sama kayak Mbak Betty, itu ada lebih dari satu orang. Ada ribuan orang yang punya kriteria mirip sama Mbak Betty. Jadi kalau kita maunya nikah sama Mbak Betty aja, susah banget. Cuma satu orang Mbak Betty. Tapi kalau kita maunya nikah sama yang punya kriteria seperti Mbak Betty, akan ada banyak pilihannya. Jadi kita itu nikah itu nggak berpatok sama orangnya siapa, tapi sama kriterianya seperti apa. Akan ada banyak sekali ahwat-ahwat ya, misalkan ini kita karena kita berdua ikhwan ya, akan ada banyak sekali ahwat-ahwat yang punya kriteria mirip seperti itu. Jadi oh ini ternyata ada sama. Loh ini kok mirip banget kayak Mbak Betty sifatnya, tapi dia bukan Mbak Betty, dia Mbak Petri ya, ya jarak satu huruf aja, dia Mbak Petri. Kembarannya Mbak Betty jadi mirip ya. Yang jadi oh ternyata ada juga yang punya kriteria seperti itu. Dan itulah yang membuat Anda bisa menerimanya. Itu makanya kita definisikan dulu kriteria diri kita itu seperti apa yang kita inginkan. Kita harus bisa mendefinisikannya. Apa yang membuat kita bisa jatuh cinta dengan dirinya. Karena perihal cinta ini kita nggak perlu jatuh cinta dulu sebelum nikah, tapi kita perlu bisa membangun cinta setelah nikah. Syaratnya nikah, syarat sahnya nikah itu nggak ada cinta. Jadi kalau saat akad itu nggak ada ditanyakan kamu cinta sama dia apa enggak. Bukan seperti itu ya. Kalau di luar negeri, orang luar negeri itu ditanyakan apakah kamu mau mencintai ya. Kalau prosesinya orang luar negeri sama pasturnya ya. Kalau misalkan di luar negeri, biasanya kan mereka pakai pastur ya. Dan ditanyakan apakah kamu mau mencintai dirinya sampai akhir hayat nanti. Kalau di Indonesia kita nggak seperti itu ya. Kan kalau ijab kabul itu nggak ditanyakan cinta. Cuma serah terima aja. Kita nggak ditanyakan cinta. Syaratnya nikah itu juga nggak ada cintanya, nggak ada harus cinta. Syaratnya itu harus ada wali dari perempuannya, harus ada saksinya. Nah itu yang harus dipenuhi, harus Islam dan lain-lain ya. Itu harus dipenuhi. Tapi nggak ada syarat cintanya. Tapi bukannya cinta ini jadi nggak penting, cinta ini masih penting. Karena cinta ini harus kita bangun setelah menikah. Kita harus bisa membangun cinta setelah menikah. Makanya kriteria tersebut menjadi sangatlah penting. Karena kriteria tersebut akan menjadi faktor besar di mana kita bisa membangun cinta tersebut. Karena kadang memang seseorang itu ada uh, keunikan dari masing-masing orang ya. Kadang dia sukanya sama yang seperti ini, dia suka yang sama seperti itu. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Misalkan saya sukanya perempuan yang suka makan bakso. Kalau ternyata dia sukanya makan soto, dan saya nggak bisa menerima itu, akan sangat susah untuk membangun cinta di antara kita. Gara-gara kamu nih sukanya makan soto, aku nggak bisa sama orang yang suka makan soto. Kalau dipaksakan, lama-lama susah ya, membangun cintanya ini jadi susah. Padahal cinta itu harus dibangun saat sudah menikah. Makanya kita mengusahakan untuk mendapatkan orang yang kriterianya sesuai dengan keinginan kita. Jadi itulah makna esensi ya dari kriteria. Kita membangun cinta setelah menikah. Dan kita tidak terpaku sama satu orang saja. Kita tidak terpaku sama satu ahwat saja,
satu ikhwan saja, kita tidak terpaku sama orangnya. Kita terpakunya sama kriterianya. Ya, karena Mbak Betty itu cuma satu, tapi kriteria yang seperti Mbak Betty itu mungkin ada 1000. Itulah yang kita seleksi ya, yang kita seleksi. Ini yang namanya kriteria. Jadi kalau mencari kriteria memang harus menggali diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Kita harus kenal dulu kita ini seperti apa, kita ini butuhnya seperti apa. Jadi kalau di salah satu di buku saya ya, di buku saya itu sebelum kita masuk nikah, kita bahas dulu tentang pengenalan diri. Kita kenali dulu diri kita seperti apa. Kita tahu personality kita seperti apa, biar kita nanti bisa mencari orang yang personalitinya cocok untuk kita. Jadi kita harus bisa menggali diri kita sendiri. Itu yang pertama tentang kriteria. Nah, Mas Abi ini sudah punya kriteria kan ya? Apa baru mencari dulu nih kriterianya? Kalau misalkan tadi, udah daging semua ini saya termenung banget ini. Kalau definisi kriteria dasar yang tadi disebutkan sama Mas Amar, belum ya Mas Amar ya. Maksudnya fase saya ini mungkin baru ke cinta kali ya. Maksudnya cintanya dalam hal physically gitu ya. Yang tadi jadi fokus ke satu orang mungkin ya. Maksudnya hal-hal kayak gitu yang masih begitu fasenya. Kalau misalkan nanti ini tadi yang Mas Amar katakan bahwa definisi kriteria itu tidak terpaku sama satu orang, saya belum ke sana kali ya. Makanya sekarang mungkin sambil tanya juga ya Mas Amar ya, untuk membangun rasa itu. Karena kan kita gini ya Mas Amar ya, saya jadi teringat kisah Nabi Adam gitu ya, tentang Habil dan Kabil itu ya. Ketika Kabil itu tidak menerima gitu ya, tidak menerima keputusan Allah kalau nggak salah ya, apa kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Allah ya untuk menikah dengan salah satu saudaranya Habil yang yang sama saudaranya Habil ya. Kemudian Habil malah yang kalau nggak salah yang adiknya Kabil gitu ya. Kalau saya salah mungkin koreksi. Nah itu kan ada rasa ya, ada rasa. Itu mungkin rasa itu udah tersejarah manusia gitu ya Mas Aymar. Maksudnya hal-hal kayak gitu memang ada track recordnya dari zaman Kabil memang dan sudah Habil. ada ya track recordnya memang. Ya, dan nah hal-hal kayak gitu kan akhirnya kita hal-hal kayak gitu kan akhirnya kita sebagai laki-laki ya, terutama laki-laki ya, karena memang yang saya pahami bahwa laki-laki itu kan lebih ke memilih ya, bukan lebih ke memilih ya, lebih ke nggak tahu ya, ini ada laki-laki yang perasaan gitu ya, ada laki-laki yang main logika mungkin ya. Maksudnya ada hal-hal yang kayak gitu, mungkin beda gitu ya. Karena saya pernah ada teman juga yang bilang bahwa yang tadi Mas Amar bilang ya, nggak terpaut sama satu orang, mainnya logika gitu. Tapi ketika kita muncul rasa bucin gitu dalam tanda kutip, akhirnya kan main lagi tuh perasaan. Terkadang muncul sendiri kan, maksudnya karena gue suka sama dia dengan pertama pasti wajahnya gitu kan. Itu masuk kriteria bukan gitu Mas Amar gitu kan, wajahnya. Kemudian ketika kita fisiknya ya, melihat terutama gitu, fisik gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu Mas Amar yang mungkin yang ingin saya tanyakan, bahwa akhirnya supaya nantinya mungkin fase 1 masih seperti itu. Mungkin kalau misalkan nanti ketika saya dapat hidayah nih dari sini mungkin nanti bisa naik level lagi, bahwa ternyata tadi gitu kan, bahwa tidak terpaku sama satu orang. Kalau misalkan kriterianya masih ada di orang lain, kita masih bisa untuk memindahkan rasa kita gitu, ibaratnya gitu kan. Jadi begini Mas Adi, jadi kalau misalkan tentang fisik ya, kita bahas fisik. Justru yang dikisahkan menarik dalam dulu ada sebuah pasangan ya di zamannya Rasulullah, itu justru yang mengeluhkan tentang fisik dan tentang pernikahannya yang akhirnya berpisah itu adalah perempuan. Jadi ada seorang perempuan ya mengajukan kepada Rasulullah bahwasannya dia itu ingin berpisah dengan suaminya. Dia itu ingin berpisah dengan suaminya. Karena apa? Karena bagi dirinya dia ini kalau berdiri ya, jadi kalau perempuannya berdiri sama laki-lakinya berdiri, itu wajah sama wajah nggak pernah ketemu. Kenapa kok bisa wajah sama wajah nggak pernah ketemu? Perempuannya tinggi sekali, laki-lakinya pendek.
Jadi perempuannya lebih tinggi daripada laki-lakinya. Itu yang pertama dieluhkan dirinya. Jadi bibir sama bibirnya itu nggak pernah ketemu. Jadi mereka itu kalau mau mencium istri suaminya itu susah posisinya. Yang kedua, si perempuan ini juga bilang seperti ini. Jadi ketika ada 3 orang datang laki-laki, pertama kali dia dilamar ya, dan 3 orang itu datang, ternyata bagi dia yang paling jelek itulah suaminya. Jadi suaminya itu katanya dikatakan bahwasanya dia itu yang paling jelek dan paling pendek di antara ketiga orang tersebut, ketiga laki-laki tersebut. Akhirnya mengajukan pada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, saya ini tidak bisa kalau sama dia yang seperti ini. Karena dia ini tidak bisa menerima fisiknya. Si perempuan ini tidak bisa menerima fisik laki-lakinya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ya sudah, kalau memang tidak bisa dipaksakan, akhirnya diminta untuk berpisah, tapi dengan konsekuensi maharnya atau apapun yang sudah diberikan dari suaminya, nanti diterima lagi oleh suaminya. Karena suaminya itu ceritanya sudah memberikan ladang kurmanya kepada istrinya. Dan istrinya pun menerima, tidak apa-apa, ladang kurmanya biar dikembalikan. Jadi yang bisa kita ambil kasusnya dari cerita ini adalah yang pertama, bahwasanya boleh sebenarnya kita ini menolak ya, menolak karena fisik dan juga suka karena fisik. Salah satu faktornya itu boleh, boleh ya, bukan nggak boleh tapi boleh. Bukan dilarang haram kamu suka karena dia cantik, nggak seperti itu boleh. Jadi nggak haram kita itu suka karena dia cantik, karena dia tampan, nggak haram, boleh. Tetapi kita kembali lagi pada hadis Rasulullah, bahwasanya kalau kita laki-laki menikahi perempuan karena apa? Yang terakhir ya dari keempat hal, dari di antara kecantikannya, hartanya, kemudian status sosialnya. Yang terakhir Rasulullah bilang nikahilah dia karena agamanya. Nikahilah karena agamanya. Itu yang disebutkan Rasulullah di bagian paling akhir. Sebelum kita masuk ke agamanya, Rasulullah bilang bahwasanya boleh kita menikahi karena kecantikannya, boleh. Jadi kalau karena dia cantik kita nikahi, boleh. Karena hartanya, boleh kita menikahi dia karena dia kaya, boleh. Karena status sosialnya, boleh kita nikahi dia karena status sosialnya tinggi, boleh. Tetapi yang ditekankan oleh Rasulullah adalah kita nikahi dia karena agamanya, itulah yang paling baik. Agamanya itulah yang paling baik. Jadi Ya. dari hadis ini bisa kita simpulkan ya, boleh kita itu menikahi karena hal-hal sebelumnya. Tetapi lebih baik, jauh lebih baik kalau kita menikahi karena agamanya. Jadi memang nggak salah kita ada rasa, karena itu manusiawi. Tapi akan lebih baik bila kita menikahi karena agamanya. Itu yang menjadi salah satu fokusan utama dalam hadis ini. Jadi perihal kita cinta karena fisik, itu boleh. Maka di kriteria ya, kalau di proposal taruh itu, di kriterianya, salah satunya ada kriteria fisik juga. Jadi kriteria fisik itu juga pasti masuk. Misalkan terkadang ada akhwat yang punya kriteria fisik, ikhwannya minimal tingginya berapa, atau lebih tinggi dari dia, atau beratnya berapa. Itu ada kriterianya bagi akhwat. Boleh dimasukkan, boleh enggak. Bagi ikhwan juga boleh. Minimal tingginya berapa, beratnya berapa, itu juga boleh. Tetapi kembali lagi ya, apakah itu yang menjadi fokusan kita? Coba itu yang kita kembalikan lagi. Karena dari proposal ta'aruf itu banyak sekali isinya. Di antaranya adalah kriteria-kriteria ya. Di antaranya adalah kriteria-kriteria. Kriteria itu cuma salah satu aspek dari proposal ta'aruf. Ada aspek yang lebih penting daripada kriteria di proposal ta'aruf. Ya, yaitu visi misinya itu jauh lebih penting daripada kriterianya. Nah ini makanya kita kembalikan lagi bahwasanya boleh saja Anda punya kriteria, tapi kriteria tersebut harus kembali lagi kepada kriteria yang paling utama yaitu agamanya. Jadi kalau saya tekankan ya biasanya menanyakan apa sih kriteria yang paling penting, jelas sekali kita kembali lagi kepada ajaran Nabi Muhammad, yaitu agamanya yang paling penting. Agamanya dia dari apa? Sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana ngajinya, bagaimana. Itu yang jauh lebih penting. Karena faktornya seperti apa? Seperti ini jatuhnya. Kalau kita hanya terpaku sama fisiknya, terpaku sama wajahnya, terpaku sama kecantikannya, terpaku sama ketampanannya, ya kalau sewaktu-waktu nih, sewaktu-waktu setelah kita menikah ketampanannya hilang, maka hilang juga cinta kita. Jadi cinta kita itu tidak bisa digantungkan kepada hanya fisiknya saja. Ini contohnya seperti kisahnya saudaranya Aisyah ya. Bunda Aisyah radhiyallahu an punya saudara ya, saudara laki-laki dan anaknya Abu Bakar juga ya dulu.
ini ya, yang pernah juga saya tuliskan ya di IG di Nikah Jannah. Jadi kisahnya ini dikisahkan oleh para tabiin. Eh, Dulu dia itu jatuh cinta ya, saudaranya Aisyah ini laki-laki ya, dia jatuh cinta pada seseorang yang negerinya beda. Jadi negerinya dia bukan di negeri Arab, dia beda negeri. Dia jatuh cinta pada perempuan itu. Romawi kalau nggak salah ya, akhwatnya ini Romawi. Kemudian dia jatuh cintanya itu karena dulu pernah berdagang ya, berdagang ke negeri sana, bertemu sejenak melihat dan jatuh cinta. Setelah dia jatuh cinta ya dengan perempuan ini, dan si perempuan ini kan cuma bertemu sekilas ya, akhirnya dia balik pulang, dia berbunga-bunga itu dalam hatinya ya, kayak orang yang sudah jatuh cinta banget, dia berbunga-bunga. Akhirnya karena dia berbunga-bunga, seperti yang saya bilang tadi, dia jadi romantis, dia jadi puitis sekali, nyebut namanya terus-menerus. Laila, oh Laila, namanya Laila ya. Laila, kamu cantik sekali, Laila, gigimu indah sekali, bagaikan biji delima, katanya seperti itu. Dia membuat uh, syair-syair ya, bait-bait syair yang menandakan bahwa dia sedang jatuh cinta. Nah, sahabat Nabi ini dulu ini sudah lewat khalifahannya Nabi ya, ini pada saat khalifahnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini mendengarkan syair-syairnya dan tahu bahwasanya oh ini sedang jatuh cinta orang ini. Akhirnya setelah suatu saat ketika perang dan negeri tersebut ditaklukkan, dapatlah dititipkanlah ke sahabat lainnya bahwasanya kalau nanti dapat Laila, nanti kasihkan nih ke saudaranya Aisyah ini. Karena dia suka banget sama Laila. Benar deh, perang selesai, dapat Laila, dan Laila diberikan untuk menikah sama saudaranya Aisyah. Senang banget kan dia? Sudah jatuh cinta. Dapat yang dia inginkan ya karena cantiknya, luar biasa. Senang banget. Karena dia saking senangnya, dia ini ceritanya sudah punya istri ya, karena dulu uh, banyak istri biasanya. Istri-istri yang lain ini diabaikan semua. Dan istri yang diabaikan ini akhirnya mengadu ke Bunda Aisyah. Mengadu, ini kenapa menjadi seperti ini? Dia jadi mengabaikan kami semua. Dia hanya fokus pada Laila saja. Jadi akhirnya Bunda Aisyah ini mengirimkan surat kepada, menuliskan surat ya pada saudaranya, dinyatakan kamu ini nggak boleh seperti ini. Masa kamu tinggalin sih saudara istri-istri kamu yang lain gara-gara kamu dapat istri yang lebih cantik gitu. Nah, kisahnya ternyata naudzubillah ya, dia dapat penyakit Laila ini, dapat penyakit yang menyebabkan bibirnya itu memble ya, bibirnya itu turun. Jadi dia dapat penyakit menyebabkan bibirnya turun, karena bibirnya turun, giginya kelihatan terus. Jadi bibirnya ini turun dan giginya kelihatan terus. Ada yang bilang bibirnya turun, ada yang bilang bibirnya terbuka ya. Jadi giginya kelihatan terus. Karena kelihatan terus giginya itu ya yang katanya seperti biji delima. Karena wajahnya sudah berubah kan jadi nggak cantik lagi kan. Jadi nggak secantik dulu. Sekarang malah justru mungkin ya agak ngeri kalau mungkin suaminya melihat. Dan akhirnya hilangnya kecantikannya si Laila ini juga bersamaan dengan hilangnya cintanya Abdurrahman ini. Abdurrahman saudaranya Aisyah. Jadi begitulah, cinta itu akan juga hilang kalau kita hanya membataskan pada fisiknya saja. Jadi setelah wajahnya berubah, dia nggak jadi cinta, akhirnya justru Laila ini diabaikan. Laila ini diabaikan, akhirnya Laila lah mengadu juga ke Bunda Aisyah, mengadu, sekarang saya diabaikan karena saya punya penyakit ini. Akhirnya Bunda Aisyah ini marah juga ke Abdurrahman. Justru dulu, ini marahnya yang terkenal ya, dulu sewaktu kamu dapat Laila, kamu melupakan istri-istrimu. Sekarang justru kebalikannya, kamu malah melupakan Laila karena fisiknya sudah berubah, karena wajahnya sudah berubah. Dan akhirnya diminta untuk mengembalikan ke keluarganya kalau misalkan memang sudah ternyata cuma seperti itu saja cintanya. Ini yang menjadi fokusan kita ya. Jadi kalau nikah itu jangan sebatas karena cinta sama wajahnya saja. Wajah itu bisa hilang. Wajah cantiknya itu bisa hilang. Wajah gantengnya itu bisa hilang. Jangan karena matanya yang indah. Matanya yang indah itu juga bisa hilang. Gimana kalau matanya hilang ya? Jangan karena giginya cantik gitu seperti itu ya. Dia membayangkan, oh aku cuma mau sama dia yang giginya cantik. Gimana kalau giginya hilang semua, lepas semua? Masih suka nggak sama dia? Mau jatuh cinta nggak sama dia? Ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Itu yang menjadi kekuatan kita, yang menjaga kita dalam pernikahan nanti. Jadi kalau sudah menikah nanti, yang kuat sama yang lemah ya, kok yang lemah.
Maksudnya yang sanggup bertahan sama yang susah ya ketika diterpa masalah itu, yang menobatkan cintanya tidak kepada Allah, yang cintanya itu hanya sebatas kepada fisik atau hanya sebatas kepada justru personality, itu juga membahayakan loh personality. Karena orang itu berubah-berubah ya. Dulu bisa jadi dia sangat ceria orangnya, tapi bisa jadi dia berubah. 2 tahun kemudian sifatnya berubah. Kita menjatuhkan cinta kita pada personalitinya saja juga bisa membuat cinta kita hilang ketika personalitinya dia hilang. Makanya cinta kita itu harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti jatuhnya kembali kepada visi kita. Kalau kita cintanya karena Allah, insya Allah tidak akan hilang. Karena gimana pun kita tidak akan kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta karena agamanya, insya Allah tidak akan hilang juga. Karena kita tidak akan lepas dari agama kita. Kita hanya menempatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai dirinya. Jadi itu yang perlu kita perhatikannya dalam kriteria. Jadi kalau kita bahas tentang kriteria, nggak masalah ya, tidak masalah. Mas Habib menuliskan dia harus berkulit misalkan minimal sawo matang, atau putih, harus putih sekali seperti tembok, boleh juga ya. Putih sekali seperti lampu, boleh, terserah ya. Tapi kan ya, itu yang memberatkan kita sendiri, karena kriteria itu makin susah kita buat, makin susah juga kita dapat orangnya. Makanya ada bahasanya, kita harus bisa ada ruang untuk komprominya. Kita ada ruang untuk menurunkan kriteria kita. Jadi kriteria yang kita tulis itu harus ada ruangnya untuk kita turunkan. Contohnya, Mas Abi ini mau minimal ya, minimal. Misalkan Mas Abi ini mau yang lulusan S1. Saya mau nikah sama yang S1. Ternyata nggak ada yang S1 gitu ya. Ketika taruh itu, ketika ada yang kira-kira Mas Abi cocok itu, coba ditanyakan ya, diproses loh. Ternyata dia nggak lulusan S1. Mau nggak? Kalau dia cuma lulusan SMA, itu yang kita tanyakan kepada diri kita. Apakah mau bisa menerima? Apakah saya bisa menerima kalau dia hanya lulusan SMA? Atau apakah kita bisa menerima kalau dia hanya lulusan SD? Itu ruang kompromi kita. Dari yang awalnya S1, kita turunkan. Dan ini nggak cuma di bagian-bagian contohnya pendidikan saja. Di bagian lain juga harus bisa kita kompromikan. Misalkan minta, Mas Abi ini minta, jangan Mas Abi terus ya. Misalkan seorang awak ini minta Apa-apa. ya, Biar nggak ada yang ya tersinggung. Allah, kok misalkan si Ahwat ini minta ya, saya mau ikhwan yang kumisnya tipis lah, jadi ganteng. Saya suka ikhwan yang kumisnya tipis gitu. Nah, terus dapat nih, ternyata dia nggak punya kumis. Gimana kalau dia nggak punya kumis? Mau nggak menerima itu? Ada ruang nggak untuk menerima itu? Kalau misalkan kumisnya cuma separuh, gimana? Mau nggak menerima itu? Nah, ini kan jadi pertimbangan-pertimbangan ya. Ini pertimbangan-pertimbangan yang harus kita jalankan dari kriteria tersebut. Ya, itu harus kita turunkan, atau beberapa kriteria. Jadi nggak semua kriteria itu akan bisa kita dapatkan, nggak perfect. Jadi kita nggak bisa, susah ya kalau jadi orang yang super perfeksionis gitu ya. Semuanya harus sesuai, itu yang susah banget. Apalagi juga ada titipan dari orang tua minta harus ada ini, harus ada ini. Nah, itu kan susah ya kalau ada permintaan dari orang tua. Jadi kita harus pertimbangkan banyak hal juga ya dalam membuat kriteria. Dan ini salah satu juga anjuran kenapa kok kita harus punya kriteria juga. Ini juga karena salah satu dari kisahnya ya, dari hadisnya Nabi juga, ketika ada seorang laki-laki ya, laki-laki yang melaporkan diri kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau menikah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu sudah melihat wanita tersebut? Kemudian si laki-laki ini bilang, belum, saya belum melihat akhwat tersebut, mohon maaf, saya belum melihat akhwat tersebut. Jadi Rasulullah ini didatangi laki-laki, laki-lakinya bilang mau menikah, tapi laki-lakinya ini belum lihat akhwatnya. Akhirnya Rasulullah bilang, lihatlah dia dulu, lihatlah dia dulu. Jadi disuruh melihat akhwat tersebut. Jadi harus tahu dulu akhwatnya seperti apa. Dan kalau kita jabarkan ya, karena dulu konsep ta'aruf itu nggak ada, maksudnya bukan nggak ada, langsung ya, kalau nikah itu langsung. Kalau sekarang ini sebenarnya ta'aruf itu kan juga bukan kata-kata dari Nabi. Kalau mau nikah itu harus ta'aruf loh. Bukan seperti itu ya, Nabi nggak pernah bilang harus ta'aruf gitu. Nggak ada kata-kata ta'aruf juga. Ketika Nabi, kita sekarang ini kan ta'aruf itu kan diambil dari kata dita'arufu ya, dita'arufu.
Jadi untuk saling berkenalan dan kata-kata ta'aruf ini dijabarkan juga dilengkapi juga dari nazar. Nazar itu apa? Nazar itu melihat. Jadi yang dianjurkan Nabi tadi untuk melihat. Kenapa kok harus melihat? Karena apakah dia sesuai dengan kriteria kita atau tidak? Jadi Nabi itu menganjurkan kita melihat agar kita tahu dia itu sesuai dengan kriteria kita atau tidak. Nazar ya. Ini namanya nazar, itu melihat wajahnya. Jadi boleh kalau misalkan akhwat pakai cadar, kalau misalkan sedang berproses ta'aruf, boleh melihat sekilas. Melihat bukan sekilas, yang melihat sebentar, cadarnya dibuka terlebih dahulu, dilihat wajahnya boleh. Jadi itu waktu yang boleh untuk melihat ya, meskipun ada aturannya, contohnya seperti tidak boleh, adabnya ada ya, tidak boleh memandang terus-menerus gitu. Pokoknya sampai cukup saja memandangnya. Cukup, jangan dilihatin terus, tiba-tiba udah 1 jam gitu. Itu kan kelebihan ya. Kalau triknya itu di atas meja kaca ya, jadi nunduk padahal sebenarnya di bawahnya ini ada pantulan awatnya gitu ya. Kelihatannya nunduk aja tapi ada wajahnya, pantulan. Nah ini yang bisa juga salah satu yang nggak boleh juga ya, jatuhnya nggak boleh. Jadi melihat itu penting biar sesuai kriteria. Contohnya kalau kita lihat kasusnya itu ya, tahun lalu sebelum pandemi di daerah NTT atau NTB saya lupa ada berita gitu. Setelah 1 hari menikah gitu tiba-tiba bercerai itu. Setelah 1 hari menikah tiba-tiba bercerai. Karena apa? Karena ternyata yang dinikahi laki-laki tersebut adalah laki-laki juga. Dia nggak tahu. Jadi saat proses itu dia pakai cadar, dia nggak tahu. Kalau ternyata itu laki-laki, kok bisa dia nggak tahu? Karena dia nggak melihat di bawah cadarnya ada apa. Dia nggak tahu kalau di bawah cadarnya itu ada kumis, ada jenggot. Dia nggak tahu. Coba kalau dia lihat. Makanya kita perlu melihat ya. Kalau sekarang mungkin taruhnya pada pakai masker, dibuka dong maskernya biar tahu. Ini sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, bahaya. Harus tahu laki-laki sama perempuan. Ya, nggak boleh sama gender ya. Karena kita jelas-jelas Islam ini menolak LGBTQ, RSTU, dan seterusnya itu kita tolak ya, jelas-jelas. Maka penting untuk kita melihat bahwasannya pasangan ini itu harus jelas-jelas laki-laki atau perempuan atau minimal dia sesuai dengan apa yang dia sampaikan di proposalnya. Jadi itu adalah salah satu yang mendukung juga ya, adalah salah satu dari hadisnya Nabi yang mendukung bahwasanya kita harus juga untuk melihat pasangan kita. Itu bahasanya nazar ya, nazar. Bukan nazar ya. Kalau nazar itu kan kita punya komitmen ya, kita bangun komitmen. Kalau nazar itu adalah kita harus melihat pasangan, calon pasangan, kok pasangan. Kita harus melihat calon pasangan sebelum menikah. Dan itu yang mendasari adanya ta'aruf dan segala prosesnya. Ya, mungkin itu seputar kriteria ya, kriteria. Oke, lanjut ke proposal ya Mas. Saya belum bahas proposal. Saya lanjutkan kalian. Jadi kalau tentang proposal ini dulu ya, ini saya berkisah sedikit ya tentang saya sendiri. Kisah saya membuat proposal dulu. Dulu saya itu ya, karena dulu saya mahasiswa, dulu sewaktu saya mahasiswa kan saya dulu praspm dulu. Jadi saya tahu lah masalah proposal kegiatan. Saya hafal lah, oh proposal itu seperti ini, ngerti saya. Skripsi saya juga mengerjakan proposal. Tahu saya proposal. Bab 1, bab 2, bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7. Saya tahu semuanya tentang proposal di skripsi ya. Karena saya selesai skripsinya. Jadi saya pede banget itu. Mau buat proposal nikah, saya ajukan ke murabi saya. Proposal kamu mana? Tanya murabi saya. Oh, saya belum buat proposal. Start gitu. Kemudian ustaz saya bilang, ini kamu mau tak tunjukin contoh proposal apa kamu udah bisa bikin sendiri? Saya bilang, saya bisa bikin sendiri, kita tahu lah proposal seperti apa. Kepedean. Karena dulu kiranya tahu semua. Ya saya bikin nama, alamat, saya dulu kan seperti bikin CV ya, karena dulu mahasiswa itu suka bikin CV ya. Pengalaman kepanitiaan, pengalaman organisasi, dan lain-lain saya buat semuanya. Tapi saya juga ada minimal ada kriteria dan lain-lain, ada kriteria ada visi. Setelah saya ajukan, saya dapat balasan proposal dari yang awat ya. Ternyata proposal saya itu jauh sekali lebih simpel daripada proposal calon saya dulu.
proposal calon saya itu lengkap sekali. Masya Allah, luar biasa lengkapnya. Wah, saya itu merasa malu ya mengirimkan proposal yang saya kira saya bisa. Ternyata proposal itu bisa jauh lebih lengkap dan bisa jauh lebih bagus daripada apa yang saya buat. Dan saya merasa, wah, malu saya. Apa mau nggak ya sama saya dari lihat proposalnya saja. Dan alhamdulillah ternyata mau juga ya setelah melihat proposalnya. Jadi proposal itu nggak bisa diremehkan ya. Tiba-tiba bikin saja. Jadi sebenarnya nggak ada ketentuannya juga Mas Abi. Harus ini nggak ada ketentuannya. Nggak ada ketentuan bakunya ya. Ini nggak ada di Al-Quran nggak ada harus seperti ini, nggak seperti itu nggak. Jadi yang Di penting Google ada banyak ya Mas, mencakup identitas utama maaf kan. Di dipotong. Google ada di Di Google Google banyak ya, banyak ya. banyak di Google. Hmm. Tapi cari yang minimal ya. Kalau saya pribadi di proposal itu harus ada minimal harus ada visinya. Selain data pribadi ya, wajib data pribadi. Harus ada visinya. Ini penting banget ya. Harus ada visinya. Harus ada kriterianya. Sama minimal harus ada riwayat penyakitnya. Kalau dari saya juga. Karena ini juga penting ya. Sebenarnya nanti waktu taruh juga pasti saling tanya menanya ya tentang riwayat penyakit dan lain-lain. Tapi penting juga untuk dicantumkan. Kita perlu tahu dia ini, oh ini punya penyakit ini, itu juga penting untuk ada di proposal, juga ada di kriteria-kriterianya. Oke ya, oke seperti itu ya, Mas Abi ya. Gimana Mas Abi Ya, tentang ini, tentang kriteria dan proposal ini Mas Abi? ya, Masya Allah, saya baru tahu banget ini. Ternyata luas banget kriteria, kemudian tadi cinta dan kriteria juga berbeda, kemudian proposal juga tadi ada disinggung juga. Eh, Iya, kita kalau dampak bahas cinta itu bisa lama banget Mas Abi, bisa 1 jam lebih yang bahas cinta waduh, ya. Insya Allah ya. Eh, ya, saya jadi bingung mau ngomong. Ya, Mas Amar, udah 45 menit nih, nanti kalau misalkan Mas Amar mau ada kegiatan lagi, di-cut juga nggak apa-apa. Bilang aja Mas Amar. Santai aja Mas, Kalau ini santai aja ini kalau misalkan malam minggu ya, saya kosong. kalau teman-teman mau tanya juga boleh nih. Tadi ada sempat yang komentar juga itu cuman komentarnya bukan pertanyaan ya. Kalau teman-teman mau tanya juga boleh nanti dijawab sama Mas Amar bukan sama saya. Eh, jadi Mas Amar luar biasa ya terkait kriteria dan proposal ini ya. Mungkin nanti kalau saya khususnya pribadi memang belum belum sampai ke situ sih Mas Amar ya. Belum sampai ke definisi, kemudian eh, apa namanya proposal apalagi gitu kan. Eh, Kalau proposal kan itu ini ya, yang tadi Mas Amar bilang ya, diberikan ke guru kita, ke murabi atau ustadz kita gitu kan. Kemudian nanti akan dipertemukan gitu, di perantara gitu kan maksudnya ya. Eh, yang saya mau tanyakan begini Mas Amar, kalau misalkan kita membuat apa namanya proposal ala kita gitu, misalkan ala kita, kemudian kita udah ada targetnya gitu, udah targetnya. Apa kamu bazir gitu ya? Mending nanti ada perantaranya misalkan ya, tetap ada perantaranya gitu. Iya, iya. Tapi Jadi hal kayak gini gitu Mas mungkin Abi, ada ininya nggak ya? Ada alurnya gitu maksudnya ah, supaya caranya kan kalau kalau kata ada Mario Teguh target, kan cara yang tepat gitu kan. Cintanya benar, cuman kata kalau kadang sudah ada caranya yang salah targetnya gitu. gini, nggak apa-apa langsung Mas Abi. Hmm. Jadi sebenarnya gini ya tentang perantara ini ya, saya bahas perantara. Jadi kalau memang sudah ada targetnya itu boleh. Jadi kita nggak cuma uh, terus melempar proposal dikasih balasannya random gitu juga nggak selalu seperti itu. Kalau memang sudah suka sama seseorang atau cinta sama seseorang nggak apa-apa. Anda langsung menargetkan, oh saya mau proses sama dia boleh. Anda langsung tembak saya mau proses sama dia boleh. Dan Anda bilang langsung ke akhwatnya itu juga boleh. Maksudnya tidak melalui perantara Anda bilang langsung saya mau proses dengan Anda via taruh. Ini saya mau mengajukan proposal dulu. Tukar proposal apakah mau atau tidak untuk berproses dengan saya itu boleh langsung seperti itu. Dan nanti setelah tukar-tukaran proposal, setelah baca proposalnya baru pada tahap ta'arufnya ya, karena tukar proposal ini bukan taruh. Tukar proposal ini sebelum taruh. Pada tahap ta'arufnya ini baru pakai penengah. Jadi sebelumnya boleh langsung saya mau sama dia boleh, karena nggak bisa dipungkiri ya orang itu pasti suka sama seseorang, pasti juga jatuh cinta sama seseorang itu juga wajar.
Jadi kalau sudah jatuh cinta, Anda coba saja, nggak apa-apa, Anda coba dulu dengan dirinya gimana. Toh juga kalau nggak mau, oh nggak mau dengan saya, ya sudah, saya coba sama yang lain gitu ya. Jadi mentalnya orang siap nikah itu bukan mental untuk, ya Allah aku harus diterima, bukan seperti itu. Mentalnya itu harus seperti ini. Kalau saya ditolak, saya harus, ya sudah, saya cari yang lain. Karena saya siap nikah sekarang, saya siap nikah sekarang. Saya siap nikah bukan mau sama dia saja. Kalau cuma mau sama dia saja ketika ditolak nggak minat nikah lagi dia. Berhenti dulu. Udahlah saya gagal ini, saya berhenti dulu. Tapi kalau dia mentali sudah siap nikah, dia sudah persiapan nikahnya sudah matang, ketika dia ditolak, dia langsung proses sama yang lain, cari yang lain. Karena dia sudah siap nikah. Dia bukan siap meminang satu orang ini, tapi dia siap nikah. Dia nggak cuma minat, dia nggak cuma siap untuk meminang satu orang yang sangat spesifik ini. Ya, dia nggak cuma minat meminang si mbak ini saja atau mas ini saja yang sangat spesifik. Tapi dia siap meminang siapapun yang masuk ataupun bisa diadaptasikan dengan dirinya. Jadi dia siap nikahnya itu secara keseluruhan, bukan hanya untuk satu orang saja. Mentalnya kalau ditolak ya sudah cari yang lain. Ditolak ya wis yang lain saya coba dengan yang lain. Itu mentalnya laki-laki yang sudah siap menikah Mas Abi ya. Jadi nanti kalau Mas Abi ditolak jangan langsung patah hati banget ya. Patah hati galau-galau gitu ya. Nanti jangan seperti itu. Boleh Iya. patah hati ya, boleh galau juga, tapi harus cari dulu. Coba Siapin siapkan lemnya kali ya. dulu untuk yang lain. Siapkan lemnya sih. Iya. Kalau patah. Oh, oh. Iya. Siapkan nih cadangannya, Mas. Iya, serepnya, ban serepnya. Iya, berarti ya. Mm-mm. Berarti kalau misalkan kategori atau indikator kita menerima atau siap move on ya, siap move on kali bahasanya ya. Ya, Iya, siap yang move tadi on, ya benar. ketika siap menikah berarti eh, siap dengan konsekuensi itu ya, ditolak atau diterima gitu. Cuman kan kadang gini ya Iya, kayak, itu kenyataan gitu. nah, maksudnya lagi-lagi nih ya, ini mungkin kebutuhan pribadi saya ya, mungkin Bu Ahmad ntar kasih quotes atau apa, apa ya bahasanya. Eh, jadi kalau misalkan tadi kan kalau misalkan kata Mas Amar bilang ya udah kalau misalkan ditolak udah gitu, cari yang lain. Itu sesimpel itu memang, simpel itu teorinya gitu kan, teorinya gitu. Kadang ada orang-orang tertentu mungkin orang-orang tertentu yang berperasaannya tinggi misalkan orang golongan darahnya O kali ya. Katanya gitu ya kalau golongan darah apa namanya berpengaruh gitu nggak bercanda sih. Hal-hal kayak gitu kan eh, saya ada beberapa saya tahu ya apa namanya di lingkungan saya itu ada tuh yang seperti itu tuh ditolak gitu kan dulu pernah seperti itu kemudian lama gitu sampai sekarang belum belum menikah. Nggak bisa dipungkiri ada orang-orang kayak gitu Mas Amar ya. Dia suka banget mungkin kayak tadi Abdurrahman tadi nggak tahu dia sukanya mungkin fisik campur aduk kali sukanya udah cintanya udah bucinnya udah tingkat tingkat dewa kali ya maksudnya gitu. Misalkan gitu ya Mas Amar ya. Nah, hal apa yang bisa di akhirnya bisa mematahkan kebucinan itu ya maksudnya dia udah siap nikah misalkan udah siap nikah kemudian tapi dia maunya sama itu gitu sama orang itu ketika ditolak susah move on misalnya Durkia kali ya. Iya, iya. Jadi gini Iya ya, gitu. menyikapi penolakan ya, Menyikapi itu ya bahasanya ya. penolakan Bagaimana gitu. cara menyikapi penolakan? Dulu ada yang pernah tanya juga ya ke saya itu, gimana caranya kita menyikapi sebuah penolakan atau gagalnya taruh lah. Jadi nggak cuma laki-laki, tapi juga perempuan gini. Menyikapi penolakan kalau laki-laki atau gagal taruh ini kalau misalkan perempuan. Ini bagaimana kita menyikapinya? Kalau saya jawabnya ya, saya selalu jawab seperti ini ya. Saya berkisah dulu kalau saya mau menjawab yang seperti ini. Karena memang saya bilang ngomongnya simpel banget. Ya sudah, lupakan saja itu gampang ya. Gampang banget kalau bilang kayak gitu. Tapi ini nggak segampang itu memang. Dan kenyataannya sebagai manusia ya, ada teorinya bahwasanya kalau kita sebagai manusia menanggapi kesedihan itu ada 5 tahap bahkan 5 tahap kesedihan. Dan yang pertama itu adalah denial dulu. Kita pasti ada penolakan dulu, denial. Ya Allah, nggak mungkin seperti ini, masa aku ditolak sih? Ada denial dulu. Kenapa kok aku ditolak ya? Apa ini yang salah dari diri? Nggak mungkin aku ditolak. Yang kedua ada kemarahan. Marah ya, dalam hatinya marah. Ah ini harusnya aku nggak seperti ini, marah. Dan akhirnya
ke tahapan terakhir baru dia bisa acceptance atau menerima. Ya Allah, mungkin ini sudah takdir yang terbaik bagi saya. Mungkin ini jalan yang engkau berikan yang terbaik bagi saya. Ini 5 tahapan, dan tahapan terakhir itu adalah acceptance. Ini kalau manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya, kenapa kok saya pakai bahasa manusia pada umumnya ya? Karena pada seorang muslim ya, bukan yang nggak umum ya, tapi karena kita seorang muslim, ketika kita menghadapi kesedihan, kita tidak boleh, bukannya tidak boleh, kita harus lompat langsung ke tahap acceptance atau Ya. ke tahap menerima ya, ke tahap menerima. Contohnya saya berkisah seperti ini ya. Dulu ya ada sekelompok keluarga, dia sedang mau liburan ceritanya ya ke Singapura ya, ke Singapura atau ke Malaysia ya. Dia mau liburan ke Singapura atau ke Malaysia, dia sudah, bapaknya ini bersama anak-anaknya sudah siap-siap dari pagi. Anaknya sudah berencana, nanti aku mau jalan-jalan, mau beli ini. Istrinya udah bayangkan, wah nanti mau lihat ini, mau lihat itu. Suaminya juga, wah senang banget nanti ya main sama anak, sama istri, keluar negeri, senang banget pastinya. Mereka akhirnya sudah siap-siap dari pagi, semuanya sudah siap. Mereka jalan perjalanan ke bandara. Taunya perjalanannya itu macet banget di perjalanan. Sampai di bandara, mereka sudah telat, sudah nggak boleh ikut pesawat lagi, dan pesawat sudah langsung landas, uh, terbang meninggalkan mereka. Suaminya, bapaknya ini, karena sudah ekspektasinya tinggi banget ya, jadi dia naruh ekspektasi tinggi banget nih di awal ya. Kan dia kalau liburan kan ekspektasinya senang-senang ya. Siapa yang Ya. liburan bayangin, ya nanti ke sana males banget aku, kayaknya aku nggak enak jalan-jalan ke sana. Ngapain lihat ini, ngapain lihat itu? Kan liburan nggak seperti itu. Pasti liburan kita bayangannya, wah ini nanti aku bakal melihat ini. Sudah ditanamkan dalam hati kita, nanti aku bakal melihat ini, nanti aku bakal beli ini, nanti aku akan main ini. Jadi dari awal sudah punya ekspektasi tinggi. Setelah tahu dia nggak bisa berangkat, ya tiba-tiba ekspektasinya hancur sudah yang dia bayangkan. Mood yang senang itu hilang semua. Dia marah-marah ke petugas yang ada di bandara. Dimarah-marahi, dimaki-maki petugas di bandaranya. Kok nggak bisa seperti itu tuh, miso-miso ya. Semua kebun binatang keluar semua. Marah-marah dia sampai mukul-mukul mejanya. Ini, dipukul-pukul mejanya. Keras banget. Dipukul mejanya petugas bandaranya. Dia marah banget. Setelah dia selesai ya marah-marah, belum selesai marah-marah, dia mau pulang, taunya dapat berita bahwasanya pesawatnya ini, naudzubillah, yang dulu pesawatnya ini hilang atau saya lupa tenggelam atau intinya yang semua penumpang pesawat ini ya semuanya meninggal dunia. Jadi yang ada di pesawat ini semuanya meninggal dunia. Yang harusnya dia naiki sama keluarganya tadi. Coba bayangkan perasaannya suaminya ini. Perasaan laki-lakinya ini setelah dia tahu kalau dia naik pesawat itu dia akan meninggal. Ya, setelah dia tahu, apa yang dia rasakan? Apakah dia jadi marah-marah lagi? Apakah dia jadi pengen marah lagi? Apakah perasaannya berubah? Pasti berubah kan? Pasti dia merasa bersyukur kan? Dari awalnya dia marah, pasti setelah tahu kalau pesawatnya ini ternyata yang akan dinaikinya ini rusak dan semua orang yang menumpanginya akan meninggal, pasti dia akan bersyukur karena dia nggak jadi naik. Pasti dia akan bersyukur karena kemacetannya tadi. Pasti dia akan bersyukur karena nggak diizinkan naik ke pesawatnya, ya kan? Pasti dia akan bersyukur kan? Tapi masalahnya yang sudah dia ucapkan tadi ke pegawai bandaranya, ya dia sudah terlanjur maki-maki pegawai bandaranya, dia sudah terlanjur mukul, itu tidak bisa ditarik lagi sama dia. Dia nggak bisa narik lagi yang sudah dia keluarkan. Dia ngomong tadi nggak bisa ditarik lagi. Maaf tadi saya ambil ya kata-kata kotor saya balikan lagi ke mulut saya, nggak jadi saya ngomong seperti itu. Mbak, mohon maaf sekali saya nggak jadi ngomong seperti itu. Nggak bisa kita seperti itu ya. Kita sudah terlanjur mukul mejanya, nggak bisa kita nggak jadi mukul. Itu gimana caranya nggak jadi mukul ya? Maaf ke mejanya nggak bisa juga. Emosi kita sudah kita lampiaskan, terlanjur. Dan kita pasti menyesalinya di akhirnya. Jadi intinya yang bisa saya sampaikan, kita itu tidak akan pernah tahu hasil akhirnya seperti apa. Apakah kita bisa sampai ke Singapura, ataukah pesawat kita meledak di tengah jalan. Tapi Allah lah yang berencana, Allah yang memberikan jalan bagi dirinya. Mungkin bagi dia, kalau dia nggak naik pesawat, di awal tadi adalah musibah. Di awal tadi dia menganggap, oh ini aku gagal naik, ini musibah. Udah bayar, nggak jadi berangkat, nggak jadi liburan, musibah.
Setelah dia tahu pesawatnya meledak, dia akan menganggap ini adalah sebuah berkah. Apa yang bagi dirinya musibah, bisa jadi adalah berkah di mata Allah. Jadi kita tidak akan pernah tahu. Kalau Anda gagal ta'aruf, Anda ditolak, bisa jadi itu adalah berkah bagi Anda. Bisa jadi ketika menikah nanti, rumah tangga Anda akan hancur. Tapi Allah selamatkan Anda dengan tidak menikahi dirinya. Dengan ditolak itu adalah jalan yang disiapkan oleh Allah SWT. Kalau kita tahu rumah tangga kita nanti akan hancur kalau kita menikah sama dia, pasti kita tidak akan mau nikah sama dia. Alhamdulillah nggak jadi nikah sama dia karena ya ampun saya tahu banget ini di masa depan saya pasti akan hancur karena saya sudah tiba-tiba ada penglihatan dari masa depan ini menyampaikan pada saya, kamu nikah rumah tangganya hancur karena nikah sama dia. Akhirnya dia gagal, dia senang banget karena tahu kalau rumah tangganya gagal setelah nikah sama dia. Senang banget dia gagal nikahnya. Beda sama kalau dia nggak tahu. Dia nggak tahu, prosesnya gagal, dia sedih banget. Tapi kalau dia tahu di akhir bahwasannya dia rusak rumah tangganya, dia nggak akan sesedih itu, dia akan bersyukur. Makanya penting bagi kita untuk menyikapi semua hal ini dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Jadi kita nggak pernah tahu apakah ini berkah, apakah ini musibah. Tapi yang penting adalah kita untuk berhusnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti salah satu kisahnya lagi ya, kisah di mana seorang bapak sama seorang anak ya, yang anaknya ini ya dan bapaknya ini menabung banyak, punya uang banyak ditabung ya, enggak orangnya miskin ya, tapi dia nabung terus sampai punya uang banyak. Dan semua uangnya ini dia belikan untuk membeli kuda yang paling bagus zaman dulu ya, beli kuda yang paling bagus. Kalau zaman sekarang kayak beli Ferrari ya, mobil yang paling bagus gitu. Orang-orang yang ketemu sama mereka melihat tetangganya pada bilang, ya Allah, Masya Allah ini pasti berkah buat kamu ya, kamu bisa menabung banyak dan kamu bisa beli kuda yang paling bagus, ini pasti berkah buat kamu. Tapi bapaknya bilang apa? Saya tidak tahu ini berkah atau musibah, tapi saya tetap berhusnuzon pada Allah SWT. Saya tidak akan tahu ini berkah atau musibah yang diberikan pada Allah SWT. Jadi meskipun dia beli kuda yang bagus, dia nggak tahu ini berkah atau musibah. Suatu ketika sedang mengurusi kudanya ya, melatih kudanya ini kabur. Kudanya ini kabur. Jadi hilang uang tabungannya tadi yang buat beli kuda, ya hilang juga ya. Dia belikan kuda yang paling bagus, ternyata kudanya kabur. Kemudian semua tetangganya bilang, ini pasti musibah buat kamu. Wah, harusnya kamu nggak usah beli kuda yang itu, taunya hilang. Kemudian bapaknya bilang lagi, saya tidak tahu ini berkah atau musibah untuk saya. Setelah beberapa lama, tiba-tiba ada suara keras ya. Malam harinya, pagi-paginya ternyata kudanya ini balik. Dan nggak sendirian, banyak kuda yang lain yang ikut dengan kudanya itu. Jadi kudanya ini balik dengan bawa banyak kuda. Tetangga yang lain bilang, wah beruntung banget kamu kudamu balik, kamu dapat kuda yang banyak lagi. Kamu ini jadi orang yang kaya, pasti ini berkah buat kamu. Semua tetangganya bilang ini berkah buat kamu. Tapi kembali lagi dia bilang, saya tidak tahu apakah ini berkah atau musibah bagi saya. Kemudian setelah beberapa lama, anaknya ini melatih kudanya, taunya ketika sedang melatih kudanya, kuda liar-liarnya yang tadi didapat ya, dia jatuh sampai kakinya patah. Setelah kakinya patah, kemudian tetangganya pada bilang, wah ini kesialan, ini pasti musibah, gara-gara kamu dapat kuda liar, kaki anakmu jadi patah. Gitu. Tapi dia bilang lagi, saya tidak tahu apakah ini berkah atau musibah. Ternyata setelah itu, ada panggilan untuk perang. Perangnya bukan kepada non-muslim, jadi perangnya ini nggak jihad, perangnya ini sesama muslim. Jadi kalau meninggal, ini nggak jihad. Karena perangnya ini perang sesama muslim. Alasannya bukan karena alasan agama. Dan akhirnya, semua anak yang pemuda di situ dipanggil semua untuk ikut perang. Kecuali pemuda yang sakit tersebut, karena kakinya patah, dia nggak bisa ikut perang. Akhirnya, semua tetangganya pada bilang ke dia, bersyukur sekali, pasti ini berkah karena kaki anakmu patah. Jadi nggak dipanggil untuk perang. Tapi dia kembali bilang, saya tidak tahu ini berkah atau musibah untuk saya. Jadi orang itu bisa berubah-berubah. Mudah sekali ya orang itu bilang ini musibah, ini berkah, mudah sekali. Padahal kita nggak pernah tahu rencana Allah itu seperti apa. Sama halnya ketika kita menghadapi sebuah penolakan. Kita nggak pernah tahu rencana Allah seperti apa. Kita hanya perlu berhusnuzon. Makanya dalam tahapan 5 tahap kedukaan ini, paling mudah bagi seorang muslim adalah langsung kepada acceptance. Karena saya bilang, ya sudah langsung cari yang lain. Berarti Anda ini secara tidak langsung
ya sudah Anda berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini rencana yang terbaik, ini jalan yang terbaik bagi Anda. Itu adalah cara kita menyikapi ya Mas Abi ya. Mungkin itu ya Ya, caranya saya ya, menjawab, menyikapi ya. penolakan. Insya Allah lengkap banget dengan kisah-kisah juga yang luar biasa ini. Saya baru-baru tahu banyak banget nih kisah-kisah pranikah, Ciroh pranikah kayaknya. Ya, udah 1 jam lebih nih Mas Amar nih. Saya nggak tahu ya, Ge. Iya, Sekarang udah bisa 1 jam lebih ya mati, nggak mati ya? iya bisa. Eh, Mungkin bisa yang ya. tanya-tanya dulu nih Mas, kalau ada yang Ini tanya. ada yang saya sematkan juga nih, ada yang tanya satu nih dari Resnawati Agustiani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, apakah boleh ta'aruf dengan 2 orang karena berbeda murabi ketika ngasih TV di waktu yang bersamaan sambil istikharah? Oh, ada 2 nih tuh. Gimana tuh, Mas? Oh iya, baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dua-duanya wabarakatuh, Mbak Resma. satu. Ada dua ini ya, dua persamaannya. Kelompok Jadi apa? adabnya, adabnya ketika Anda bertaaruf itu satu persatu. Jadi tidak langsung dengan dua secara bersamaan seperti itu ya. Jadi Anda lalui dulu salah satunya. Anda pilih dulu salah satunya. Anda berproses dulu dengan salah satu, kemudian kalau misalkan itu berhasil, maka Anda lanjut dengan dirinya. Kalau tidak berhasil, Anda berproses dengan yang lainnya. Jadi tidak dua langsung seperti itu. Kita adabnya tidak dua orang kita layani dalam satu waktu. Jadi sebelum Anda uh, mulai bertaruh, istikharahnya itu adalah istikharah untuk mulai dengan yang mana dulu. Istikharahnya ini Anda niatkan untuk dengan yang mana dulu. Kalau sholat istikharah ya, jadi miskonsepsi yang paling besar dari masyarakat ya, terutama di Indonesia, kalau mau sholat istikharah itu dikiranya sebelum sholat ini ada dua pilihan, kemudian setelah sholat nanti tiba-tiba ada satu pilihan jawabannya. Oh, kira-kira jawabannya ini. Itu miskonsepsi yang salah ya. Jadi kalau sholat istikharah itu caranya bukan seperti itu. Caranya ketika Anda mau sholat istikharah, Anda itu sudah tegas dalam satu pilihan dulu. Kira-kira saya mau yang ini. Jadi Anda bukan melepaskan, oh ada dua pilihan ya Allah mana yang lebih baik. Tapi sebelum sholat Anda sudah niatkan dulu, saya mau proses sama yang ini. Kemudian Anda niatkan untuk sholat istikharah 2 rakaat. Setelah Anda selesai sholat istikharah, maka Anda harus dalam hati Anda yakin bahwasanya ini jalan yang terbaik. Nanti ya buktinya dari Allah Subhanahu wa taala adalah kalau misalkan ternyata proses Anda lancar, Anda tidak ada gangguan, Anda dimudahkan, berarti itu adalah jalan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini benar jalan yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dalam prosesnya tiba-tiba Anda banyak sekali gangguan sampai-sampai Anda tidak bisa lanjut berproses dengan dia, maka berarti itu tandanya pilihan kita itu bukan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi istikharahnya niatnya seperti itu. Ada dua pilihan, Anda pilih salah satu dulu, sholat, yakinkan pilihan itu bahwasanya Anda percaya ini jalan yang terbaik dan Allah akan berikan saya jalan. Itu caranya Anda proses dengan salah satu, coba dulu ya, yang bilang ke ya, Ikhwan satunya ya, pending dulu. Misalkan Anda sudah menentukan ya Anda bilang Anda mau proses dengan yang ini, yang satunya bilang pending dulu. Saya sedang berproses dengan yang lain gitu ya. Jadi nggak apa-apa bilang ada antrian itu nggak apa-apa. Karena saya juga punya kenalan ya seorang awat sampai ada yang mengantri. Mengantrinya nggak cuma satu ikhwan, ada 3 ikhwan mengantri ke dia. 3 laki-laki ngantri taruh sama dia. Satu kalau gagal, yang lainnya lagi itu ngantri ke dirinya. Karena saking lakunya ya, si Ahwat ini saking diminatinya Oh sama ya. Hmm. Ikhwan. Jadi Hmm. sampai ada antriannya gitu ya, sampai ada daftar antriannya. Dan nggak apa-apa, Anda boleh berprosesnya dengan Ya. siapa dulu, kemudian diselesaikan dengan yang lainnya. Karena nggak kurang baik ya adabnya kalau kita menjalankan dengan 2 orang langsung ketika proses taaruf ya. Jadi satu Ya. persatu seperti itu. Ya. Ya, semoga terjawab tadi Kak siapa tadi lupa saya. Kak Reski, Resnawati Agustiani ya. Resnawati ya. Ya. Ya, mungkin alhamdulillah Mas Amar banyak banget nih sense yang saya dapat yang terbaru ya. Karena memang saya awam banget ya. Maksudnya awam dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Maksudnya baru-baru belajar nih, baru belajar-belajar. Alhamdulillah. Semoga nanti kalau di Malang, di Jogja mungkin udah ini kali ya Mas Amar ya, udah kaliber ya, udah ngisi sering ya.
Di Depok mungkin belum ada nih. Di Depok udah ada, cuman pengisinya tuh masih bapak-bapak gitu. Mungkin kapan-kapan nanti bisa main-main kali Mas Amar ke Depok nih. Kayak Depok tuh, Depok Bogor tuh Jabodetabek tuh tingkat apa sih namanya kesadaran pengasuhan tuh tinggi kalau yang saya lihat. Mungkin nanti kita bisa Masya Allah. bicarakan gitu terkait konsep pranikah ini. Karena kan pranikah atau sebelum menikah itu kan konten pengasuhan yang penting juga ya, malah urgen ya di awal gitu, di fase awal gitu, sebelum menikah gitu Iya, kan. benar. Karena memilih gitu kan, memilih dan menetapkan gitu kan. Ibaratnya startnya lah gitu ya. Ya, alhamdulillah Mas Amar, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan kasiran kepada Mas Amar yang telah pertama meluangkan waktunya, kedua mau menerima undangan saya yang bukan siapa-siapa. Follower saya juga Wah, nggak banyak jadi gitu itu. kan. Ini followers Saya Mas juga bukan Amar semua siapa-siapa kok, Mas. nikah nikah jana semua. Alhamdulillah, semoga nanti kapan-kapan kalau misalkan saya ingin belajar lagi sama Mas Amar bisa berkenan kembali. Pengen juga nanti kalau misalkan main ke Malang mungkin bisa silaturahim juga ke Mas Amar ya. Iya, Mudah-mudahan monggo, Mas. bisa ketemu langsung. Amin, ya rabbal Eh, alamin. Makasih Mas Amar. Sebelumnya mungkin intinya adalah teman-teman semuanya bahwa tadi ya kriteria kemudian proposal tadi intinya adalah kita menetapkan apa sih tujuan cinta kita kali ya Mas Amar ya. Tujuan cinta, misi kita, misi mencintai kita, visi mencintai kita gitu. Goalsnya apa gitu. Kalau udah nemu itu baru dikatakan siap gitu. Kemudian ketika siap nikah udah nggak ada kontradiktif tuh antara diterima ditolak gitu karena kan udah siap nikah dan nggak satu orang gitu kan ya nggak dia gitu nggak hanya Iya, dia gitu kalau kata iya. Pak Ustadz siapa namanya Ustadz Hanan kalau nggak salah ya nggak mesti bukan Ustadz Felix ya terkenal tuh di gate ya kan nggak mesti dia gitu ya nggak mesti dia gitu ya karena tadi ya takdir kita nggak ada yang tahu masa depan kita nggak ada yang tahu karena kita bukan anak indigo juga ya anak indigo pun pasti salah ya. Pernah salah gitu salah ya canda ya. Jadi memang eh, gitu ya teman-teman. Semoga kita bisa dibimbing sama Allah yang punya niat baik. Khususnya saya pribadi mencoba untuk menata menata perjalanan ke pernikahan gitu Mas Amar ya. Doakan juga semoga saya tetap eh, di track recordnya gitu ya. Ketika bucin gitu kan dalam tanda kutip gitu. Ketika suka-sukaan gitu. Tapi akhirnya bisa 7 kali ini akhirnya saya bisa membuka paradigma lagi, gitu. Membuka paradigma baru bahwa mencintai itu nggak hanya sekedar cinta gitu pertama. Kemudian pernikahan itu nggak hanya sekedar ikut-ikutan dan sekarang kan lagi tren apalagi corona gitu ya. Corona banyak undangan berseliweran gitu kan. Hal-hal kayak gitu yang akhirnya saya menginisiasi kegiatan ini ya. Semoga istiqomah kemudian Masya nantinya bisa Allah, amin. bisa perbaiki diri saya yang masih campur aduk gitu kan. Masih campur aduk, Masya Allah. masih apa namanya? Mesti banyak belajar gitu. Itu sih Mas Amar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak juga. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih Mas Amar. Semoga sehat-sehat selalu ya. Udah maaf udah Amin, punya ya anak rabbal Mas Amar. alamin. Makasih, Mas Abi juga. Ini sedang menunggu, Mas Abi ya. Sedang menunggu. Semoga dimudahkan untuk memiliki pejuang penerus perjuangan Mas Amar ya. Atau partner nantinya kan masih muda ya. Nggak penerus ya. Ya Mas Amar dan semoga sehat-sehat selalu keluarga di rumah. Kemudian eh, salam juga buat istri dan keluarga semuanya. Terakhir mungkin apa namanya kita apa ya foto dulu ya screenshot kali ya mas ya bukan foto ya screenshot kalau di Instagram yang dulu mas Amar Ya, ya silakan, Mas. ya kasih mas Amar Makasih, Mas teman-teman Abi juga ya. terima kasih Terima kasih juga kita sama tutup dengan semuanya ya. kita tutup dengan baca hamdalah mungkin ya mas Amar Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirobbilalamin. kemudian doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Amar, saya pamit dan izin untuk menutup ya Mas Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.